Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Andarini, mahasiswa dari Fakultas Psikologi UNIBI. Di sini saya akan membahas mengenai hasil wawancara yang telah saya lakukan bersama Ketua Komunitas Barstar. Kemudian dari hasil wawancara tersebut akan saya analisis menggunakan teori social well-being. Mari kita simak penjelasannya. Barstart atau Bandung Street Workout Edict merupakan salah satu komunitas olahraga masyarakat di Kota Bandung yang berkonsentrasi atau khususnya memberikan pelatihan dan edukasi tentang kalistenik atau olahraga dengan beban tubuh. Nah, awal mula komunitas Barstart dibentuk adalah yaitu dilatar belakangi oleh kalistenik yang masuk pertama kali ke Indonesia pada tahun 2010. Kemudian beberapa orang yang sekarang menjadi bagian dari anggota Barstart, saat itu mereka membentuk komunitas Barstart pada tahun 2012 atau 2013, tepatnya itu pada tanggal 19 Oktober. Mereka pertama kali berlatih di lapangan Saparua, Kota Bandung. Kemudian, pada tahun 2015, kalistenik mulai tren di Indonesia, dan bersamaan dengan itu, komunitas Barstar pindah latihan ke lapangan Supratman, Kota Bandung, karena adanya perombakan lapangan Saparua untuk persiapan PON. Nah, untuk saat ini, anggota yang terdata dalam komunitas Barstar berjumlah kurang lebih 250 orang, dan yang aktif latihan kurang lebih 125 sampai 150 orang. Adapun tujuan dari didirikannya komunitas ini adalah karena ketertarikan pada kalistenik dan keinginan belajar bersama. Kemudian tujuan ini berkembang seiring berjalannya waktu. Tujuan tersebut menjadi memberikan pelatihan dan edukasi tentang kalistenik secara gratis dan sistematis kepada masyarakat. Kemudian, untuk kegiatan dan kontribusi yang dilakukan Barstan, yaitu ada kegiatan rutin. Kegiatan rutin yang mereka adakan yaitu mereka mengadakan latihan rutin di hari Senin, Rabu, Jumat, dan hari Minggu di lapangan Supratman. Kemudian mereka juga sharing-sharing dengan sesama anggotanya untuk ide acara yang bisa dilakukan oleh Barstar untuk masyarakat atau anggotanya. Kemudian mereka juga melakukan pelatihan atau workshop khusus pelatih mengenai cara melatih kalistenik. Kemudian mereka juga melakukan kegiatan rutin setiap tahunnya, yaitu ada Bandung Push Up Day, kemudian World Pull Up Day. Nah, keduanya ini mereka lakukan untuk mendapatkan donasi yang nantinya akan disumbangkan. Kemudian yang ketiga, mereka juga melakukan kegiatan amal di bulan Ramadan. Nah, kegiatan tersebut mereka lakukan untuk memberikan makanan pada masyarakat yang membutuhkan di daerah Bandung dan sekitarnya. Kemudian, hasil analisis dari komunitas Barstar dengan teori sosial well-being adalah sebagai berikut. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari social well-being itu sendiri. Social well-being merupakan penilaian individu atas hubungan sosial mereka, kemudian bagaimana orang lain bereaksi terhadap mereka, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan komunitas dan lembaga sosial. Nah, komponen penting dari social well-being adalah kesejahteraan secara keseluruhan dari emosional dan juga psikologis individu. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama komunitas Barstat, yaitu komunitas Barstat merupakan suatu komunitas olahraga masyarakat di Kota Bandung yang dibentuk atas dasar kesamaan hal yang diminati para anggotanya, yaitu kalistenik. Nah, kesamaan hal yang diminati dan kalistenik dapat meningkatkan kualitas fisik dan mental yang lebih baik. Kemudian, Sama sama halnya seperti, komunitas lain, Barsat juga memiliki keterlibatan dengan sesama anggotanya. Mereka juga belajar mengenai kalistenik bersama-sama, kemudian sharing mengenai Barsat itu sendiri untuk mendapatkan manfaat dalam mengembangkan sense of community yang akan meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Dan hal ini juga berkaitan dengan perilaku prososial yang dapat memastikan bahwa seseorang dapat menjadi positif, kooperatif, dan saling, membantu satu sama lain. Hubungan di dalam anggota juga diperlukan untuk manusia untuk kesejahteraannya. Nah, memiliki hubungan yang dekat dengan orang lain dapat memberikan kepuasan hidup dan perasaan yang positif. Kedekatan ini pun juga ditemukan pada anggota komunitas Barstar. Kemudian, tempat mereka untuk berlatih yaitu di lapangan Saparua.
Oh, di lapangan Supratman saat ini, yang merupakan salah satu taman olahraga di tengah kota Bandung. Nah, hal ini juga merupakan faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Dan tentu saja, karena Barsat merupakan komunitas olahraga untuk masyarakat, yaitu masyarakat Bandung dan sekitarnya, dengan bergabung dengan komunitas yang sehat dan positif seperti Barsat, akan membentuk hubungan sosial yang sehat, kuat, dan saling membentuk dukungan antara satu sama lain. Nah, kesemuanya itu merupakan prioritas yang dibutuhkan untuk mempengaruhi kesehatan fisik dan juga mental. Pagi, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lina Bandini dari mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan Indonesia. Nah, seperti yang telah jelaskan sebelumnya ya, sekarang aku mau tanya-tanya beberapa hal tentang Barsat ini. Nah, sebelumnya boleh saya kenalin dulu. Halo, dari saya Santosan, sekarang dapat sebagai ketua Barsat Mas Ketiga. Boleh dijelasin dulu Barsat itu tuh apa sih? Jadi Barsat itu singkatan dari Bandung Street Comedy. Kita merupakan komunitas olahraga masyarakat yang berkonsentrasi atau khususnya memberikan pelatihan dan edukasi tentang calisthenics atau olahraga dengan beban tubuh. Kurang lebih seperti itu. Terus kalau misalnya sejarahnya nih, kalau yang Lina tahu ya, kan Barsat itu di sini ya tempatnya. Ya. Terus kalau misalnya dilihat dari IG-nya juga udah banyak gitu kan postingannya, berarti udah lama ya. Boleh diceritain nggak sejarahnya gitu seperti apa? Kenapa bisa berdiri Barsat itu? Oke, jadi dulu waktu 2013 itu mulai sejak 2010 olahraga calisthenics masuk ke Indonesia. 2012-2013 itu lagi mulai tren-trennya pada waktu itu. Dan kita waktu itu pertama berdiri tanggal 10 Oktober itu di Stadion Saparua. Di Stadion Saparua. Waktu 2015 kita pindah ke sini karena waktu itu Stadion Saparua mengalami perombakan untuk persiapan PON. Nah, sejak 2015 sampai sekarang 2022 kita latihannya di taman lapangan Supratman. Kurang lebih gitu. Jadi kurang lebih udah jalan mau 9 tahun. Berarti udah lama ya. Alhamdulillah. Terus kalau misalnya tujuan dari didirikannya Barsat itu apa sih? Apakah ada tujuan khusus gitu atau ya secara umum aja? Awalnya karena waktu itu tren calisthenics masuk ke Indonesia, jadi beberapa dari kita tuh mulai tertarik untuk belajar calisthenics latihan bareng. Semakin kesini tujuannya kita mau memberikan pelatihan dan edukasi tentang calisthenics untuk masyarakat secara gratis dan sistematis, tapi tidak sama sekali membebankan untuk masyarakat khususnya menerima obat. Terus kalau misalnya dari tujuannya sih gitu, kenapa sih harus komunitas olahraga? Pada waktu itu tujuannya kita ingin ini sih, supaya badannya sehat aja waktu itu ya. Dan semakin kesini tujuannya itu memang nggak cuma untuk memberikan edukasi tentang pentingnya kesehatan kebugaran tubuh kepada masyarakat, tapi kita juga semakin menyadari bahwa dari calisthenics ini pun kita bisa menghasilkan prestasi, terutama untuk teman-teman yang sudah melalui pelatihan dengan Barsat. Kurang lebih seperti itu sih. Nah, terus kalau misalnya dari kesenangan dari tujuan tadi, nah kontribusi Barsat apa sih yang udah pernah dilakuin gitu untuk masyarakat luas sekitar ini? Oke, jadi saya yang pertama memberikan tadi ya pelatihan dan edukasi dengan olahraga khususnya calisthenics secara gratis untuk masyarakat, khususnya lagi masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya sebenarnya ya. Karena banyak juga teman-teman dari Kabupaten Bandung, dari Cimahi, dari Bandung Barat dan lain-lain yang ikut pelatihan di sini. Yang kedua, kita pun secara rutin setiap tahun itu mengadakan acara charity atau amal. Jadi ada 2 acara charity atau amal yang sudah pasti kita adakan, yaitu Bandung Push Up Day dan World Push Up Day. Jadi kita mencari donasi sumbangan melalui olahraga yaitu push up dan pull up. Kurang lebih seperti itu. Dan setiap bulan Ramadan pun kita berusaha mengumpulkan donasi selama bulan Ramadan untuk dibelikan makanan yang akan diberikan kepada masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya yang membutuhkan. Nah, terus kalau misalnya dari anggotanya, anggota menetapnya itu ada berapa? Sebenarnya kalau anggota yang sudah ikutan karena sudah mau 10 tahun sih ya, jadi lumayan banyak, tapi kurang lebih anggota yang sudah terdata itu ada sekitar 250 orang yang sudah terdata ya, kurang lebih yang sudah terdata itu ada 250 orang yang aktif latihan. Kurang lebih itu ada sekitar setengahnya lah, 125-150 orang kurang lebih segitu. Nah, kalau misalnya untuk aktivitasnya sendiri gitu, atau misalnya interaksi sama
yang jelas mengadakan latihan rutin di hari Senin, Rabu, dan Jumat serta hari Minggu. Itu yang pertama. Kemudian interaksinya sendiri biasanya setelah kita latihan rutin itu kita ada semacam outing lah. Outing dalam artian kita ngumpul, entah itu makan bareng atau mungkin cuma sekedar ngopi bareng gitu, yang berujung nanti ujungnya tetap ada obrolan. Oke nih, pas selain latihan rutin bakal ada acara apa lagi? Nah, dari sana. Jadi kurang lebih interaksi antar membernya seperti itu. Jadi nggak cuma olahraga aja ya, ada sharing-sharing juga. Betul. Dan terkhusus untuk para pelatihnya atau coaches yang ada di Barsat ini, mereka juga diberikan bekal semacam workshop tentang cara melatih si calisthenics atau body training ini. Terus kalau misalnya dari Barsat itu gimana sih caranya biar bisa dikenal sama orang lain? Terus gimana sih biar caranya orang lain bisa join terus bisa menetap di Barsat? Apa ada caranya gitu? Selama ini sebenarnya kita hanya posting di Instagram karena sosial media yang ada sekarang itu merupakan senjata utama kita ya, apalagi kita komunitasnya gratis, tidak bayar, teman-teman yang datang ke sini berlatih gitu. Jadi kita pun nggak bisa untuk misalnya buat spacing latih public gitu. Jadi tetap sosial media, atau Facebook dan Instagram yang menjadi senjata utama kami. Kita posting setiap latihan, kemudian aktivitas latihan, kemudian teman-teman yang mungkin sudah aktif atau sudah bisa melakukan gerakan-gerakan yang advance di calisthenics, kurang lebih seperti itu. Dan kita juga sharing tips tentang kesehatan kebugaran secara umum lewat di sosial media kita di Instagram. Terus untuk teman-teman yang tadi karena join ya, untuk teman-teman yang mau bergabung bersama kita itu tinggal langsung datang ke lapangan Supratman, pakai segala olahraga, bawa air minum, bawa matras, sudah. Nanti sudah ada pelatihnya, sudah ada menu latihan sesuai dengan tingkat kebugaran masing-masing, jadi tinggal bawa badan aja sebenarnya. Nah, terus kalau misalnya kan Barsat itu itu harus sehari-hari. Iya, betul. Apa sih manfaatnya gitu bisa Oke, olahraga calisthenics itu manfaatnya yang pertama membuat badan diri sehat, gitu ya. Yang pertama itu membuat diri sehat, kemudian membuat otot rangka kita atau otot tubuh kita menjadi lebih kuat, sehingga ketika menjalani aktivitas sehari-hari itu tidak mudah lelah badannya, akan menjadi lebih bugar. Kemudian dapat merubah komposisi tubuh. Jadi bagi teman-teman yang mungkin komposisi tubuhnya ingin menjadi ke arah yang lebih baik, itu bisa melalui olahraga calisthenics ini. Yang selanjutnya itu murah karena kita melakukannya dengan minim peralatan, bahkan bermodalkan lantai pun sebenarnya kita tidak bisa berolahraga. Itu aja. Terus kalau misalnya selain itu ada nggak sih manfaat gitu kayak misalnya buat secara mentalnya? Kalau secara mental berolahraga secara rutin itu kan akan meningkatkan mood. Itu yang saya tahu ya. Kita meningkatkan mood secara keseluruhan. Jadi teman-teman yang mungkin stres dengan aktivitas sehari-hari dan dari sekolah, dari pekerjaan atau dari rumah, itu bisa kurang lebih melampiaskan stresnya itu melalui olahraga. Jadi ada pelepasan penat atau stres melalui olahraga yang nanti akan meningkatkan mood secara keseluruhan. Badannya menjadi lebih sehat, moodnya jadi lebih baik, sehingga ketika kembali menjalani aktivitas sehari-hari itu akan lebih maksimal. Seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa ditanyakan. Terima kasih kepada Adu sebagai ketua Barsat. Semoga apa ya bisa mengurangi kesehatan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk waktunya, untuk informasinya yang bermanfaat. Terus ada pesan dari buat kan nanti bakal bikin juga ya videonya bakal diupload. Ada pesan nanti buat orang lain gitu kan kalau saya itu sebagai apa ya olahraga gitu lah, Ya. olahragawan. Ada nggak sih pesan yang mau disampaikan ke orang lain tentang olahraga Barsat? Ini khususnya untuk teman-teman yang ada di Bandung dan sekitarnya ya. Bandung sekitar itu emang benar kota kreatif. Jadi akan lebih bermanfaat ya dari kreativitas bagi teman-teman yang masih muda nih, umur-umurnya di 25 ke bawah. Itu
untuk menyalurkan kreativitas secara positif bisa melalui jalur olahraga, karena tidak hanya menyehatkan badan, toh kita pun bisa menambah fisik serta bisa meningkatkan percaya diri dari teman-teman sendiri. Jadi yuk, mumpung banyak sekali komunitas olahraga yang gratis di Kota Bandung, salah satunya ada kita juga ada Klaspat, silakan join sehingga teman-teman jadi lebih sehat, moodnya jadi lebih baik, secara mental pun akan lebih siap untuk menjalani